Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa ilmu ekonomi. Kembali lagi di podcast pengenalan konsentrasi HMJ Ilmu Ekonomi bersama saya Mutia Uliana Hidayat atau Muti selaku moderator podcast pada hari ini. Jadi di sini kita akan membahas mengenai konsentrasi ekonomi sumber daya alam, lingkungan, dan pertanian. Di sini kita telah mengundang narasumber yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah aktif mengajar sejak tahun 2018, yaitu Pak Auliansyah MSI. Halo Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Halo. Muti Pak. Halo Muti. Alhamdulillah hari ini baik. Baik, alhamdulillah. Izin Pak, sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu untuk teman-teman yang menonton Pak. Oke, halo semuanya. Saya Auliansyah, tapi saya lebih senang dipanggil Anca. S1 saya di ilmu kelautan, sebenarnya saya sains murni. Kemudian di masa kuliah itu saya banyak mengerjakan riset terkait marine biology di masa kuliah saya sampai saya lulus. Kemudian setelah saya lulus muncul pertanyaan, ini data apa mau diapakan, apa dampaknya ke halayak ramai. Karena pertanyaan itulah yang memotivasi saya untuk mengambil studi S2 di bidang ekonomi kelautan tropika di IPB. Nah, sejak itulah saya mulai mendalami ilmu ini sampai sekarang. Tidak hanya di kelas saya ngajar, tetapi sejak tahun 2021 di luar saya mengimplementasikan ilmu yang saya dapat. Saya membangun NGO, Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia, yang bergerak di bidang konservasi, rehabilitasi ekosistem dan penguatan ekonomi masyarakat lokal baik di pulau ataupun di masyarakat pesisir yang tersebar di Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan itu yang saya kerjakan setelah saya ngajar. Ya tentu saya kebanyakan di lapangan. Jadi ya saya juga praktisi. Jadi saat ngajar pasti selalu share banyak pengalaman yang saya dapat selama implementasi ilmu itu. Ya itu kali ya, cukup. Oke, jadi tadi adalah perkenalan singkat latar belakang dari Pak Anca ya teman-teman. Baik, jadi Pak, tujuan podcast kali ini adalah untuk mengenalkan kepada teman-teman dan saya juga yang mungkin masih minim informasi Pak terkait konsentrasi sumber daya alam ini. Jadi masih bingung konsentrasi SDA ini apa, terus bagaimana, variabelnya seperti apa. Jadi mohon pencerahannya ya Pak. Oke. Jadi mungkin masuk ke pertanyaan aja ya Pak. Ya. Yang pertama, konsentrasi SDA ini apa sih Pak? Dan variabel yang dipakai dalam konsentrasi SDA ini seperti apa? Oke, sebenarnya ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini dia merupakan bagian ilmu dari ekonomi mikro ya sebenarnya. Tetapi dia menjadi multidisiplin karena individu yang ingin mendalami ilmu ini dia harus paham seluk beluk dari sumber daya alam itu. Nah, yang sumber daya alam itu seperti apa? Oke, kalau kita bicara hutan ya tentu kita bicara terestrial misalnya, tentu kita bicara hutan, kita bicara tanah, kita bicara bagaimana hutan memberi servis layanan ke masyarakat sekitar. Kalau bicara laut, bagaimana laut memberi servis juga, ya tentu servisnya yang dirasakan secara langsung ikannya ya. Kita makan ikan, tapi untuk mengambil ikan tentu punya effort, di situ harus ada usaha. Nah, disitulah kita masuk sebenarnya. Misalnya, oke, kalau saya mau ngambil ikan di Selat Makassar, misalnya orang Bontang, orang Berau, kos ngambil ikannya berapa? Ya, itulah semua dihitung sehingga muncul tuh hitung-hitungan. Oh, ternyata servis ekosistemnya itu sekian rupiah. Nah, di tahun 2022 kami membuat sebuah publikasi bersama tim. Penelitiannya itu cakupannya regional di Selat Makassar. Artinya yang ada di Selat Makassar itu ada beberapa provinsi.
Misalnya Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Kami mengkuantifikasi nilainya itu sebesar 431 triliun. Ya, 431 triliun ini yang saling memberi kontribusi nih. Misalnya di Kalimantan Timur ini sektor kelautannya apa? Oh, ternyata kebanyakan migas. Ya, minyak, gas diambil dari laut, kemudian minyak dan gas ini diolah di kilang, ya, kemudian digunakan di Kalimantan Selatan, termasuk di di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Nah, lalu yang digunakan orang Kalimantan Timur, ya, yang berasal dari sektor kelautan apa? Oh, ternyata ikannya juga dari Palu misalnya, dari Sulawesi Tengah, itu ternyata dibawa. Nah, dengan apa kita menghitung? Ya, tentu banyak metode. Yang salah satu metode yang kami gunakan kemarin, metode interregional input output (IRIO). Itu kami olah datanya sehingga keluarlah angka itu. Jadi kalau misalnya ditanya apa itu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, ya tentu ada dua disiplin ilmu di situ. Setidaknya secara umum, ya, kamu harus mengerti karakteristik sumber daya alam di lingkungan tropis tentunya. Kemudian kamu harus mengerti bagaimana dia dimanfaatkan dan memberi manfaat. Lalu dari situlah kita masuk, ternyata ini semuanya bisa dikuantifikasi, bahkan sesuatu yang mungkin tidak bisa dikuantifikasi itu bisa sebenarnya dikuantifikasi dengan menggunakan banyak metodologi. Ya. Tadi variabelnya seberapa? Nah, variabelnya ya tentu banyak, ya. Ketika misalnya kita bicara lingkungan tropis, misalnya di sektor kelautan itu ada berapa sumber daya alam di situ. Misalnya mangrove, ekosistem terumbu karang, padang lamun, itu semua sumber daya alam. Di situ ada apa? Ada ikan. Dia menjadi untuk apa? Apakah ikan tok yang diambil? Tentu bukan. Dia misalnya, wah, saya stres nih, Samarinda, saya mau snorkeling atau diving atau free dive, ya udah ke Maratua, ke Derawan. Satu dive di Maratua, ya tergantung lokasinya, tapi setidaknya kamu harus mengeluarkan uang 1 juta sampai 3 juta rupiah untuk melihat keindahan ekosistem terumbu karang. Itu service ekosistem, ya. Ketika ada konsumsi di situ, ya, saya mau mengkonsumsi misalnya service ekosistem dengan keindahannya, itu semua adalah ekonomi sumber daya alam, ya, karena dia berdampak, ya, tentu ketika sumber daya alamnya semakin bagus, ya, tentu banyak orang yang ingin lihat itu. Dengan servis aja, ya, kita tidak melakukan ekstraksi. Kalau ekstraksi kan ikannya kita ambil. Kalau servis, ya, kita datang ke situ, lihat, cantik banget, kita lihat, bisa lihat lumba-lumba misalnya, bisa lihat 500 lebih jenis terumbu karang, 700 lebih ikan karang di situ. Itu semua servis. Orang-orang dari Tiongkok atau dari Asia Tenggara, bahkan dari Eropa, itu berrela datang ke Maratua untuk diving, untuk melihat servis ekosistem terumbu karang tuh. Karena ekosistemnya bagus, apa yang tumbuh di situ? Muncul banyak jasa, ya, resort, restoran, penyedia jasa diving, ya. Orang mau belajar diving juga ada di sana. Artinya hanya karena satu sumber daya alam, terumbu karangnya bagus, orang datang mau lihat, sehingga muncul beberapa sektor yang terdampak. Jadi itu salah satu kekayaan Kalimantan Timur yang
secara prinsip produksi tidak diekstraksi, tetapi dia memanfaatkan servis secara langsung melalui jasa wisata misalnya. Ya belum yang lain, misalnya tambang, oke, ya. Tapi saat ini prinsip membangun itu bergeser, ya. Misalnya kita di Kalimantan Timur, pergeseran ekonomi itu sangat signifikan terjadi. Misalnya dulu, ya, kita bicara hutannya diambil, kemudian jadi kayu lapis, kemudian bergeser ke sektor batu bara. Kemudian batu baranya habis, ini kita mau ngapain? Kan itu tantangannya, ya. Di tengah tekanan lingkungan yang sangat signifikan akibat perubahan iklim, ya. Makanya prinsipnya adalah oke, gimana kita melakukan pembangunan, ya, tanpa merugikan masa depan anak cucu kita, ya, supaya dia nggak habis, ya, sustainability di situ. Ya, dengan cara apa? Ya, servisnya, ya, yang dimanfaatkan dengan cara tidak ekstraktif, misalnya jadi sektor ekowisata, misalnya di Maratua, di Kakaban, di Derawan, di Bontang juga, ya. Kalau di Bontang, mau ke Bontang tanpa makan ikan gami, bawis, ya, itu tuh salah satu servis ekosistem, dan kita ada di dalam situ. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, lalu dengan tidak bisa dengan isu sustainability, apakah harus selalu diekstraksi? Pertanyaannya karena kita mau ini tetap ada, ya harus dikelola dengan cara tetap berkesinambungan, tetapi tidak mengeksploitasi apa yang sudah ada. Dengan cara apa? Banyak konsep, ya, sangat banyak konsep sekarang yang bisa diimplementasikan. Kalau di sektor kelautan di Indonesia orang bicara blue economy, kalau di terestrial orang bicara green economy. Tentu muaranya adalah sustainability. Contohnya seperti apa? Yaitu tadi misalnya pengembangan ekowisata. Tadinya nelayan nangkap ikan, bisa saja mata pencarian penghidupan itu berubah dari nelayan menjadi penyedia jasa ekowisata, misalnya transportasi laut, hanya karena mereka menjaga ekosistem terumbu karang, misalnya seperti itu. Sama halnya dengan sektor kehutanan, ya. Misalnya hanya karena kita menjaga hutan, ya orang tentu misalnya mau lihat orang hutan, misalnya di Tanjung Puting, ya, di Kalimantan Tengah, menjadi terbuka lapangan pekerjaan di situ, urusan guide, penginapan, transportasi dan lain-lain, ya. Lanjut ya Pak. Ya. Yang kedua, mengapa kami sebagai mahasiswa itu penting Pak untuk mempelajari konsentrasi SDA ini, dan apa yang membedakan antara konsentrasi SDA ini dengan konsentrasi lainnya Pak? Ya. Mengapa sangat penting? Jadi gini, mungkin kita merasakan sama-sama, ya, ini udah bulan Juli, mestinya udah kemarau, itu perubahan iklim, ya. Dunia ke depan itu akan menjadi sangat multi universe, ya, multidisiplin ilmu, harus banyak tahu hal. Kita pada konteks ekonomi, ya, ilmu ekonomi, prinsip pemanfaatan, ya, prinsip pemanfaatan atau prinsip produksi, ya, itu tidak bisa lagi melihat sumber daya alam atau lingkungan hanya sebatas dia faktor input, ya. Nah, supaya dia seperti itu, disitulah perannya orang-orang ilmu ekonomi, ya. Karena apa? Dia harus berapa? Karena apa? Orang-orang ekonomi itu pasti belajar alokasi, ya nggak, pengalokasian sumber daya alam. Kalau kita misalnya punya 1 hektar hutan atau punya 1 juta ekor ikan di laut, apakah kita bisa ambil secara bersamaan? Kan tidak
tidak perlu. Karena kalau kita ambil secara bersamaan harganya menjadi tidak optimal, iya nggak sih? Pasti lebih murah kan? Kalau banyak penawaran di pasar, ya pasti harganya turun. Akan tetapi ketika dia seimbang, berapa yang diambil, kemudian berapa yang ditawarkan, kemudian berapa yang diminta, itu pasti harganya stabil. Ya. Nah disitulah sebenarnya perannya mahasiswa ekonomi, ya, menjadi kontrol di dalam proses pengambilan kebijakan, berapa yang harus diambil, berapa yang harus diekstrak, atau berapa yang disediakan, ya, untuk melihat sejauh mana konsumsi itu bisa terpenuhi oleh aktivitas produksi. Nah sehingga apa yang kita lihat sekarang itu sampai beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, ya mungkin anaknya kalian, cucunya kalian udah masih bisa melihat itu, ya. Itu sih, misalnya ya kalian ke Bontang masih bisa makan bawis, tapi kalau misalnya oke, bawisnya ambil terus, tapi kalau lalu tanpa kita sadari, wah ternyata 10 tahun lagi bawisnya habis, ya artinya anak cucu kalian nggak makan bawis lagi kan, gami bawis. Nah itu perannya. Nah oleh sebab itu saran saya untuk mahasiswa ilmu kelautan, mahasiswa ilmu ekonomi itu saya nggak tahu ya, mata kuliah umum MKU tentang, kan rasanya ada ya sumber daya ya. Ada Pak SDA. Nah SDA, nah saya nggak tahu seperti apa di dalamnya itu, tapi saranku kalau mau ambil di konsentrasi itu kalian cari mata kuliah yang membahas tentang karakteristik sumber daya alam. Ya, karena kita nggak akan bisa mengkuantifikasi kalau kita tidak mengenal dengan baik sumber daya yang kita kuantifikasi. Misalnya seperti apa dia memberi servis, ya, seperti apa layanan suatu sumber daya alam ke manusia. Misalnya tadi terumbu karang, ternyata terumbu karang itu habitatnya ikan. Nah ikan ini ditangkap oleh nelayan, ya enggak? Ternyata secara langsung itu ternyata ada fungsi lain. Dia menghalau ombak supaya pemukiman pantai tidak abrasi. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dikenali sebelum kita melakukan kuantifikasi sumber daya alam. Nah, banyak hal ternyata yang paling sederhana, misalnya oksigen yang kita hirup itu sebenarnya dari mana sih? Mungkin kalian tahu pohon, tetapi tahu nggak yang paling banyak menyerap yang menyediakan oksigen itu bukan pohon, ternyata lautan yang banyak menyuplai oksigen bagi kita. Nah pertanyaannya, kalau semua laut rusak, ya, kemudian pohonnya hilang, ya pasti kita akan sangat rugi, ya. Sumber kehidupan kita menjadi bermasalah. Nah oleh sebab itu hal-hal seperti itu sebenarnya yang sangat penting dipahami oleh ekonom juga, ya, supaya tidak hanya berbicara output sekian, nilainya sekian, ya. Kita harus bergeser dari paradigma itu. Paradigmanya adalah gimana caranya sumber daya yang ada sekarang masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita di masa depan. Intinya itu. Dengan cara apa? Ya dengan prinsip ekonomi berkelanjutan. Konsepnya apa? Ada blue economy, ada green economy. Itu yang menjadi PR kita untuk mengkampanyekan itu, supaya pelaku ekonomi tidak hanya mempertimbangkan saya untung berapa, ya. Itu menjadi PR-nya kita semua, mahasiswa kita. Sama halnya tambang itu tidak harus selalu bicara kita untung berapa dari tambang, tetapi pernah nggak berpikir penambang misalnya, ini saya nambang ternyata satu kota Samarinda banjir misalnya,
Tahu nggak dampaknya kalau banjir Kota Samarinda itu sangat banyak. Misalnya saya nih, yang tempatnya banjir ya. Saya kalau banjir ya pasti otomatis terhambat kan, nggak bisa keluar. Berapa waktu yang terbuang? Itu kalau dikuantifikasi ke dalam nilai rupiah menjadi sangat mahal. Sehingga kita bisa sampai pada pertanyaan, wah ini aktivitas tambang benar-benar menguntungkan buat warga Kota Samarinda ataukah hanya menguntungkan segelintir orang saja? Ya, karena dampaknya semuanya merasakan satu Kota Samarinda, tetapi dampak negatifnya, tapi dampak positifnya bisa saja hanya segelintir orang. Gitu ya. Oke. Lanjut ya Pak. Ini sekarang tentang skripsi nih Pak. Jadi metode penelitian apa yang cocok untuk skripsi SDA Pak? Oke. Nah, terkait skripsi banyak topik ya yang bisa diteliti oleh teman-teman mahasiswa sebenarnya. Yang paling mendasar, misalnya Indonesia ini karena mau memenuhi Paris Agreement terkait SDGs misalnya ya, dia harus mengalokasikan 30% lautnya menjadi kawasan konservasi. Konsekuensinya kalau dia menjadi kawasan konservasi ya, tentu pemerintah perlu pendanaan ya. Perlu pendanaan untuk mengelola kawasan konservasi, baik itu di hutan atau di laut ya. Pertanyaannya, dari mana pendanaannya? Nah, di situ perannya kita tuh, orang-orang ekonomi, ya. Misalnya, apakah secara ekonomi kelembagaan, misalnya, di kawasan konservasi itu bikin badan layanan umum atau atau semacamnya ya. Misalnya karena dia punya nilai biodiversitas tinggi, makanya supaya ada pendanaan, supaya ada dana untuk mengelola kawasan konservasinya, ya. Tentu ya udah terapkan biaya tiket masuk ke dalam kawasan konservasi. Pertanyaannya, berapa biaya tiket masuknya, ya? Nah, biaya tiket itu bisa dijawab dengan ilmu ekonomi, ya. Dengan menggunakan tools valuasi ekonomi misalnya yang di dalamnya sangat banyak, ada WTP, willingness to pay, willingness to accept, ada travel cost method ya. Itu ada contingent valuasi method. Untuk menjawab itu perlu ilmu di situ. Artinya kalau kita mau ilmunya adalah ya kamu harus tahu misalnya nilai biodiversity sekarang itu nilai biodiversity terumbu karang misalnya ya. Apakah misalnya dengan membayar 450.000 misalnya di Raja Ampat ya, di Raja Ampat kalau kita mau masuk kita harus bayar 450.000. Pertanyaannya, apakah 450.000 itu setara dengan apa yang dinikmati oleh seorang wisatawan? Belum tentu kan? Bisa jadi bisa lebih dari itu. Sama aja kalau kalian update terkait di Komodo misalnya, di Taman Nasional Komodo, itu sempat diisukan setiap pengunjung harus membayar sekian juta untuk masuk melihat Komodo. Ya wajar saja, orang Komodo cuma ada di sana ya. Jadi itu salah satu upaya untuk mendekati nilai sebenarnya dari ekosistem service itu ya. Semakin kita dekat maka ya kita makin punya banyak ruang fiskal ya untuk mengelola satu kawasan dengan tarif misalnya. Nah, sama halnya dengan misalnya gimana kita misalnya provinsi Kalimantan Timur punya PNBP ya, yang punya PNBP pendapatan yang bukan pajak dari sektor kelautan misalnya. Gimana caranya? Apakah misalnya dengan izin ruang laut misalnya, saya misalnya mau rehabilitasi karang ya, kan harus punya izin tuh. Ya itu harus bayar PNBP.
nilainya misalnya 18 juta per hektar sekian. Nah, apakah nilai itu sama ya? Apakah nilainya harus sama yang ada di Maratua dan di pasar? Kan belum tentu tidak. Belum tentu iya ya. Belum tentu iya. Karena biodiversitas di Maratua dengan di pasar itu sangat berbeda ya. Maratua punya Berau ya, khususnya Berau punya biodiversitas sangat tinggi, sedangkan di Kabupaten Pasir tidak. Sehingga tarifnya harus berbeda dong. Ya, lebih mahal yang di biodiversitas tinggi. Nah, itu perannya siapa? Perannya orang-orang ekonomi ya, yang harus menyuarakan itu. Wah, di Maratua kamu bisa lihat hiu paus, di Maratua kamu bisa lihat manta, tapi di Pasir tidak ada. Ya, makanya ya, kamu harus bayar lebih mahal kalau mau masuk ke Maratua atau ke Derawan, karena kamu bisa melihat itu semua ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, itu tugasnya kita sebagai orang ekonom ya. Lanjut ya Pak, masih tentang skripsi. Jadi apakah ada indikator atau data khusus nih Pak sebagai landasan untuk menentukan topik dari skripsi SDA ini Pak? Ya, sebenarnya indikator itu tidak selalu absolut menurutku, karena dunia ini kan terus berjalan dan selalu banyak perubahan. Nah, tetapi kalau kita bicara, oke, saya mau meneliti terkait keberlanjutan sumber daya alam, ekonomi sumber daya alam, ya tentu ada indikatornya yang digunakan. Ya, itu pun indikator hanya berlaku sampai 2004 berapa gitu, saya lupa. Untuk kita bicara SDGs ke-14 misalnya, Life Below Water misalnya, ya itu ada indikatornya yang harus terpenuhi. Tetapi pada konteks ekonomi lingkungan itu sangat, dimanapun lokasinya itu sangat berbeda-beda karakteristiknya, sehingga metode yang digunakan juga berbeda-beda. Misalnya kita bicara Pantai Muara Badak, kalau kita ke Muara Badak itu nilai ekonominya berapa sih ya? Misalnya kalau kita mau ke Panrita Lopi, kalau kita nyebrang ya itu 35.000, itu sudah termasuk masuk di Panrita Lopinya ya. Tetapi itu belum tentu sebanding ya. Itu belum tentu 35.000 itu bisa jadi sebenarnya lebih murah jika kita bandingkan apa yang kita dapat di sana. Iya nggak? Oke, kalian ke sana tadinya stres nih, ya kan? Tadinya stres, kalian ya mungkin ada yang berantem dengan pacarnya gitu kan. Ada yang habis putus, mungkin atau stres perkuliahan, tugasnya banyak. Ya udah, pelariannya cari tempat wisata untuk menghilangkan itu. Dengan ketika kalian datang ke sana membayar 35.000, beli makan, bensin, itu bisa jadi lebih murah. Itu bisa jadi bukan nilai sebenarnya. Ya. Dengan cara apa didekati? Dengan valuasi ekonomi. Bisa jadi saya mau membayar 100.000. Ya. Karena dengan saya bayar 100.000 ternyata stres saya hilang. Ya enggak? Ya. Samanya misalnya di Jepang itu ada metode, kalau itu ada penelitian pernah saya baca di Jepang, healing yang sebenarnya itu ya ke hutan. Supaya apa? Supaya oksigen yang baik ya itu banyak kita hirup, sehingga stresnya berkurang. Jadi hal-hal seperti itu kan servisnya jadi mahal sebenarnya, tapi tidak perlu ditarifin kan. Tetapi kita mengetahui dan menyadari, oh ini servisnya sebenarnya sangat mahal. Nilai, kalau kita bicara nilai ekonomi, tetapi secara nilai itu bisa jadi tidak terhingga. Bayangkan kalau hutan nyiapin oksigen, kita bernafas saja hidup, itu udah sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa, yang harus selalu disyukuri.
Nah, terkait dengan upaya 30% tadi ya untuk sektor kelautan, ya itu peluangnya anak-anak ekonomi di situ tuh, ya. Peluangnya anak-anak ekonomi di situ. Karena apa? Ya pemerintah harus meriset itu semua. Oke, di Bontang punya Kalimantan Timur itu punya kawasan konservasi KKP3 KDPS, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, Kepulauan Derawan dan sekitarnya, itu sampai Biduk ya. Kemudian Kalimantan Timur juga punya kawasan konservasi di Kutai Timur. Di Kutai Kartanegara. Itu di daerah Santan ya, Muara Badak. Kalimantan Timur juga punya kawasan konservasi di Bontang ya. Nah, PR-nya pemerintah gimana mereka memperoleh pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi itu. Itu peluangnya anak ekonomi tuh. Ya udah riset di kawasan-kawasan konservasi itu terkait valuasi ekonomi, terkait kuantifikasi nilai, kemudian dia akan menjadi bahan rujukan oleh pemerintah atau bahkan himpunan kalian mengusulkan ke pemerintah provinsi, kami meriset loh nilai di kawasan konservasi di Berau sekian rupiah, di Bontang sekian rupiah, bagusnya dikenakan tarif masuk sekian ya untuk kawasan konservasi itu. Dan tentu akan berbeda di Bontang dengan di Berau karena nilai biodiversitinya juga berbeda ya. Bisa jadi saya di Bontang, saya mau nyelam di beras basah misalnya, saya mau ngeluarin duit 60.000 deh sekali nyelam, nggak apa-apa. Tapi kalau di Kepulauan Derawan termasuk di Maratua, saya mau bayar 3 juta sekali nyelam. Itu di mana kita mau melihat mega biodiversity yang sangat canggih, yang sangat luar biasa ya. Itu setara dengan Raja Ampat, setara dengan Wakatobi, setara dengan Bunaken dan lain-lain. Itu luar biasa. Ya, jadi semakin tinggi kepuasan seseorang, ya pasti dia mau membayar lebih. Ya. Kalau di ekonomi kan ada tuh. Ya, Ini masuk di pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Jadi dari Bapak sendiri nih, Pak, apakah ada tips and trick dalam menentukan topik skripsi SDA ini yang relevan nih, Pak? Dan yang bisa selesai tepat waktu itu gimana, Pak? Oke. Triknya nggak ada. Tipsnya adalah kalian banyak membaca. Banyak membaca, guys. Banyak membaca. Kalau kalian mau bicara sumber daya alam ya, sumber daya alam dan lingkungan, ekonomi ya, setidaknya kalian punya buku ya, bukunya untuk menjadi bahan referensi ya. Bukunya ada juga lah, banyak sama saya sering bagikan kok. Saya nggak tahu kamu dapat nggak ya. Saya sering bagikan ke mahasiswa buku, termasuk kalau mau pinjam ini buku-buku, kalian baca itu dulu, pahami dulu, kemudian nanti saya mau bicara valuasi ekonomi deh, valuasi ekonomi hutan misalnya, ya udah. Kalau mau bicara valuasi ekonomi hutan, berarti kamu harus kenal hutannya dulu, ya nggak? Ini misalnya Taman Nasional Kutai, ya. Taman Nasional Kutai ini dia dimanfaatkan buat apa sih, ya? Misalnya di Bontang itu ada dia bikin pujasera di situ, kemudian dia bikin kawasan ekowisata ya. Itu bisa kalian teliti di situ. Misalnya berapa kontribusi ekonominya terhadap masyarakat sekitar ya. Apakah misalnya tarif yang sudah berlaku di sana untuk masuk itu sudah sesuai atau tidak ya. Gimana caranya supaya mendekati atau menjawab sesuai atau tidak? Ya misalnya dengan pakai WTP. Kamu tanya ke responden, kamu bayar masuk 30.000, menurutmu kalau dinaikin 40.000 atau 50.000 atau 60.000 masih mau nggak? Mau. Kenapa mau? Di situ bagus kok. Saya bisa lihat bekantan, saya bisa lihat monyet, saya bisa lihat kepiting lagi makan di bawah. Kan hal-hal seperti itu yang seringkali
tidak dilihat oleh banyak orang, ya, apalagi yang hidup di perkotaan. Jadi ya mungkin kalau orang Bontang biasa aja dia lihat hal-hal seperti itu, tapi bagi orang yang kesehariannya di kota, ya, itu bisa jadi itu menjadi hal yang sangat menarik. Sampai kalau orang dari UK misalnya, ternyata dia tidak pernah lihat tanaman padi, makanya mereka senang ke Ubud, misalnya di Bali. Sama halnya misalnya orang-orang Eropa, ternyata mereka tidak punya banyak terumbu karang, mereka datang ke Indonesia, sampai ke Raja Ampat, sampai ke Labuan Bajo untuk melihat itu, termasuk hutan, ya. Itu sangat itu bidangnya kita semua, ya. Tentu karena makanya tadi saya bilang di depan, supaya itu benar-benar kalian pahami, kalian bisa misalnya sit in di MIPA atau di kehutanan atau di perikanan kelautan, kalau misalnya ada mata kuliah terkait karakteristik sumber daya alam. Karena menurut saya di mata kuliah itu sangat penting, karena itu kunci untuk mengkuantifikasi nilai dari sumber daya alam. Oke, ketika kita bicara ekonomi sumber daya alam, tentu bukan valuasi ekonomi toh, ya, di situ bukan, tapi banyak hal yang bisa kalian riset. Nah, yang tahun lalu saya riset, saya bicara yang kami riset di Kalimantan Barat terkait ocean account. Ocean account itu kalau kita klasifikasikan, dia mencakup 12 klaster usaha di dalam KBLI, ya. Di dalam KBLI dia mencakup 12 klaster usaha, itu kurang lebih saya lupa persis 300-an lapangan usaha, ya. Itu di Kalimantan Barat kami mencoba menghitung ocean account-nya, ya. Sekarang masih berjalan prosesnya di 5 kawasan konservasi. Itu termasuk, ya, itu kawasan konservasi itu nilai ekonominya berapa sih yang mencakup di dalam ocean account. Nah, itu orang-orang ekonomi, ya. Sama halnya dengan misalnya ke depan itu kita akan bicara misalnya transfer pusat ke daerah, misalnya ruang fiskal. Itu misalnya apakah misalnya apakah Kalimantan Timur itu harus sama besar nilai transfernya dari pusat ke daerah dengan misalnya Kalimantan Selatan, ya. Basis perhitungannya tentu dengan kondisi sumber daya alamnya. Jadi semakin bagus kondisi sumber daya alamnya, ya, maka nilai transfernya akan semakin besar. Nah, di dalam ekonomi sumber daya alam itu kita kenal dengan ecological fiscal transfer, ya. Itu yang berkembang, ya. Itu yang berkembang, transfer fiskal berbasiskan ekosistem, kemudian pendanaan, ya, pendanaan yang akan terus dibicarakan, karena ke depan itu kita mengejar target 30% dari kawasan konservasi. Itu tentu banyak pendanaan di Kalimantan Timur pun mulai bicara itu. Misalnya untuk kawasan konservasi di Berau. Nah, supaya ini ada uang untuk mengelola kawasan konservasi ini, mekanisme pendanaan seperti apa yang perlu digunakan, ya. Apakah melalui unit khusus, kemudian setelah unit khusus terbentuk, bagaimana uang ini bisa diperoleh, ya. Apakah melalui mekanisme asuransi lingkungan misalnya, ya, atau banyak lagi, ya. Ya, itu semua saya pikir tugasnya orang-orang ilmu ekonomi, dan ya itu saya sudah terlibat di dalam itu, ya. Sebagai contoh misalnya, saat ini saya mempekerjakan berapa orang? 10
Ya, kami 10 orang semua mendapat penghidupan dari apa yang kami lakukan di situ. Tidak ada orang ekonomi sebenarnya, tetapi terus terang saya butuh orang ekonomi lingkungan. Karena hanya saya sendiri. Makanya kalau kalian berminat di situ, kemudian mungkin relate dengan apa yang saya kerjakan, ya bisa jadi kalian saya tarik untuk bantuin saya di YKALI ya, di NGO yang kami besarkan hari ini. Mungkin. Alhamdulillah, tadi udah Oke. pertanyaan terakhir Pak. Nah teman-teman, barusan adalah beberapa pencerahan dari Pak Anca sebagai pengenalan dalam konsentrasi SDA. Harapannya bisa membantu teman-teman nih agar tidak kebingungan lagi terkait konsentrasi SDA. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Pak, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Terima kasih Pak. Oke.